laptopku lemot. Masa sih? Ini aku udah lemot banyak account ini semua. Iya makanya jangan dibuat lemot. Mengesalkan kalau lemot tuh. Oke, Oke, jadi kita mulai ya. jadi jadi itu aja sih pertanyaanku. Jadi gini, eh, kenapa ada pertanyaan seperti ini dari community? Kan kamu pasti ditanya seperti itu nanti kalau marketing ataupun sama Ya, dari BI ke marketing atau dari community ke marketing. Soalnya gini, ownernya kan pasti nunggu kan dari kita apakah jadi apa enggak, alasannya seperti apa, itu aja sih. Dan aku minta tolong biar alasannya nggak terlalu gini sih, biar orangnya nggak merasa gimana-gimana gitu loh. ya. Ya itu aja sih. Make a Mungkin good gini wish. alasannya tuh jauh jauh dari Canggu gitu. Terus kalau sebenarnya gini, this is exactly will be tricky question right to the owner. If you said this is far from the Canggu area, and then because this owner is friend of Kubumasari is which is Kubumasari is Pererenan, right? Ya, Is already far, but where is the the question? the difference is only villa and guest house, His right? house. Yeah, Mm-mm. that's all. Ya, ya, I think marketing has to like because ini tuh kayak highly converted kan sebenarnya. Jadi Yeah, mungkin kalau dari perspektif current market ya, current market tuh perspektif current market memang it's hard to sell. Tapi yeah, when the market is back gitu, perhaps it's potential. Dan juga sebenarnya apa ya? Emang sih kita ngabisin resource buat bikin listing dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi juga kalau reasonnya nggak bagus, itu akan membuat misalnya, oh ini guest house lagi nggak ada marketnya, kita belum bisa on board, misalnya gitu kan alasannya. yeah, 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 Ini betul jauh betul. dari Canggu. Itu akan membuat nama baik Bukit Vista istilahnya, Hmm. maksudnya itu berpengaruh terhadap image-nya Bukit Vista. Betul. Aku setuju sama Om Rafiq tuh kalau yang itu. Ya, Nanti mungkin ya ini perlu ada discussion with Rizal. Mungkin Om Rafiq juga bisa ikut. Kayaknya Kapan? maksudnya nanti kita schedule. Belum lihat sih. Nanti aku lihat slot yang kosong. Kita schedule bertiga. Bertiga cukup sih. Kalau Kak Tendi mau ikut? Apa cukup Om Rafiq? boleh. Soalnya kan Oke. sebenarnya kita itu bagian dari expansion juga kan. Kalau misalnya kita bisa mecahin di floor itu, kayak misalnya itu kan bilang kayak challenge lah gitu. Kalau kita bisa ternyata di sana ada okupansi kan, berarti performance kita bagus kan gitu. Ya. Berarti buat the jarak kayak Sunrise nih misalnya bilang di tengah hutan loh, tapi kita bisa jual gitu misalnya kan. Sunrise ya. Kayak di tengah hutan pun kita bisa jual, masa yang itu hidupnya masih di kota nggak bisa gitu loh. Ya. Okay, yeah. So then we still have dependencies juga ya buat yang ini discussion gitu. Benar sih. Maksudnya I understand that as the one yang dikasih istilahnya rekomendasi ya sama Kubu Mesari gitu as our partner. Kita juga nggak enak juga kan kalau misalnya Iya. nolak, let's say kayak gitu kan. Nggak enak juga. Nggak, takutnya gini loh, misalnya gini. Kalau kita misalnya kayak kemarin kan aku already tell to the owner exactly agak susah gitu loh jual guest house-nya, dia bilang gitu. Karena kan sekarang mereka tuh lebih mencari villa, lebih private segala macam. Terus tahu nggak jawabannya owner? Jadiin villa aja Pak, 8 bedroom. Nah, jadi kayak gitu. Aja, Pak, gitu ya. Jadiin villa aja, jual per 8 kamar aja Pak. Berapa aja saya mau, dia bilang lah. Seperti itu loh. Jadi aku nggak mau istilahnya nama baik kita. Aku juga jaga nama baik juga. Itu udah 3 kali aku di WA sama dia. Pak, kok nggak ada follow up? Pak, kok nggak ada follow up? Aku bilang, aduh kok gini gitu loh. Jadi ya. Jadi itu aja sih. Bukan ini kan referral dari. Mending kita jalan-jalan cari guest house atau villa, nggak apa-apa down atau gimana. Jadi kan karena kita jaga nama baik juga soalnya sama Kubu Besari atau yang lain. Iya, betul. Gitu. Siap, nanti kita sub discussion sama Rizal sama Tendi juga. Sasha kayaknya belum kesini dulu ya, Sasha ya. Nanti jadi Sasha terima beres dulu.
biar nggak banyak juga yang apa namanya di dalam meeting nanti. Kemudian oke, ini masih ada sub discussion. Nanti aku schedule. Kemudian ada ini ada lagi. Is there any other apa namanya concern or topics regarding ini sih sebenarnya advocacy ya, and advocacy. Ini kan advocacy. Dari aku udah kok. Dari aku itu aja sih. Oke. Om Rafiq udah taruh di sini, di Excel sini. Sorry, di apa namanya nih? Nah, mungkin di sini bisa ditambahin ya Om ya. 3. Ya, sebentar. Kemarin saya libur, Mbak. Ya. Ntar saya edit semua. Biar lebih bagus. Dah. Jangan lupa. Siap. Kemudian ini udah. Let's continue to the next topics. But previously, okay. I think we need to check these topics juga regarding apa Trello case case management Trello ya. Aku pernah lihat isi di dalamnya tuh nggak cuman it's not only community responsibility nggak sih? Ya, jadi let me explain a little bit. Okay. Jadi ini merupakan prototype yang dibuat sama Bayu dulu. Ya, jadi kalau memang itu kontraknya sudah selesai, at least 2 months before they will come to this. Jadi kayak otomatis gitu loh, list dia bakal otomatis di sini. Jadi dulu ada high priority-nya open di sini semua apa namanya kontrak anniversary dulu di sini. Dulu di open semua. Makanya itu menjadikan pertanyaan dari Bayu dulu sebelum aku pindah semua ke kontrak anniversary. Coba lihat ke kontrak anniversary. Kontrak anniversary itu mana? Ini ya? Ini. Jadi aku udah pindah ke situ dan aku udah tag segala macam, udah ready juga segala macam, aku udah komen juga di situ. Jadi aku udah istilahnya setiap hari ataupun ya 2 hari sekali aku lihat ini Trello ada nggak yang istilahnya expired, dan notabene kayaknya yang expired ini udah yang masuk ke prototype ini udah sign kontrak gitu loh. Udah sign kontrak. Jadi apa namanya ini kayaknya did we need this? Nah itu makanya gini, mungkin pertanyaanku lebih ke ini sebenarnya fungsinya apa? Karena kan case itu case yang dibawa community tuh ada misalnya tentang bad review, apa aja sih konten di dalam si case management system ini? Sebenarnya kontennya di sini ada beberapa sih dari XR maupun community, itu aja sih, sama finance. Sebenarnya XR, ini community and then finance. Oke. Jadi istilahnya gini, kenapa itu selalu berhubungan? Ini mungkin aku jelasin sedikit ya. SCR mungkin seperti ada yang overbooking segala macam. Kenapa itu bisa terjadi overbooking dan harus dikembalikan uangnya segala macam? Karena owner habit, ownernya nggak blok kalender. Itu kan masuk ke community jadinya loh, Lis. Jadi owner habit kayak Mawayana tadi suruh aku nelpon mertebit, ternyata SCR yang salah, bookingan 3 kamar nggak diblok, kayak gitu loh istilahnya. Makanya masuk kayak gitu. Jadi seperti itu. Terus ada payment seperti ini kayak payout segala macam ini, kalau perlu bantuan community palingan aku di-tag aja sih. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya let's say kita kan punya 3. Berarti kan nggak cuma Om Rafiq sebenarnya yang manage. Everybody not everybody. Jadi dari 3 chapter harusnya yang manage. Jadi CR siapa misalnya kan? Kalau dari let's say dari community Om Rafiq, maksudnya this question is actually not only for community gitu. Karena banyak banget case yang open kan? Iya betul sekali. Dan aku gini, Liz, seperti yang at least you see over there. Jadi aku what is I do, what on community management do, that is aku yang kerjakan gitu loh. Jadi aku kayak finance itu aku nggak ambil. Iya betul. Ngerti nggak maksudnya? Nah jadi aku coba kamu lihat di open itu nggak ada lagi yang community, karena aku community aku udah selesaikan itu kemarin.
mungkin Bayu lihatnya terlalu banyak itu karena ada kontrak anniversary itu banyak di situ. Oh, yang Sebelum aku pindah ke anniversary. kontrak anniversary gini loh. Itu maksudnya. Tadi sekarang eh, mungkin Bayu supposed to asking to XCR and also finance chapter for that. Siapa yang kayak sekarang ini udah lama kan resolution adjustment segala macem itu yang ngambil siapa gitu. Kalau aku sih jujur kan makanya aku komen di situ untuk case management Trello-nya aku yang ngambil kan gitu. Aku komen di pertanyaannya Bayu kan gitu. Ya, regarding kontrak Ah, ini check on. ya, aku yang ngambil gitu. Gitu. Jadi oke, jadi nanti aku koordinasiin lagi ya sama Vidi juga kan Vidi sekarang interim di HR dan juga ada beberapa finance masih di bawah BI. Nah, ini juga sebenarnya kalau bilang ada labelnya ini I don't think it is berfungsi gitu. Semuanya high priority, it doesn't make sense. Kayak sebenarnya ini apa sih tujuannya gitu. Nanti mungkin aku diskusiin lagi sama Vidi. Kayaknya dulu Vidi juga buat ini kan. Dia terlibat juga. Kayak ini loh, bukan I don't want to diskriminasi atau siapa ya. Enggak, Coba kamu diskriminasi enggak, maksudnya dia punya reason harusnya bikin ini. ya sebenarnya gini, itu sebenarnya kalau memang mau dicek, oke, kalau aku sih oke, dari community kita yang salah kan waktu nggak ngecek kontrak anniversary kan. Sekarang aku udah lakukan seperti itu, udah ngecek segala macam. Itu November 2025 November kan masih jauh kan, aku harus ngomong ke dia kan Juli gitu loh, at least dua bulan sebelumnya kan gitu. Terus kamu lihat nggak di open di tadi itu kayak AMI Megalan contraction issue itu udah lama sekali loh, udah November itu masih open. Iya, makanya berarti nggak di manage kan. So ini Januari baru. Iya, Januari. ini Januari baru diginiin. Sebenarnya kalau udah di follow up kan pindah aja ke dan. Iya betul. Biar nggak terlalu banyak. Benar. Loh maksud. Ya. Ya, jadi kalau ini aku sih memang perlu didiskusin lagi ya, importance-nya juga karena kalau ada board tapi nggak berfungsi istilahnya, ini juga nggak bagus juga gitu, maksudnya. Kenapa cuma dia masuk doang gitu? Kayak misalnya kayak punyanya David, kenapa cuma di report doang? Something like that gitu. Ya. Nanti aku further discussion with Vidi. Oh, mungkin further discussion-nya juga gini. Kalau menurut aku sih dari XR mungkin dari Vidi, karena mungkin siapa namanya Cynthia, mungkin kamu ajak Cynthia deh. Karena di card-nya itu kan ada Cynthia juga banyak itu. Itu finance dulu tuh. Itu mungkin apakah David ngecek nggak itu prototype ini? Kayaknya David tahu nggak ada board-nya ini? Oh, tahu deh, ada di sini. Ada nih. Tapi kok dia komen nggak? Nggak. Nah, makanya dia kan cuma di tag aja. Oh, tapi ini siapa yang mindahin ini? Iya, makanya saya tidak tahu, Mbak. Mau coba tanya. Ini kan sistematika. Bisa lihat di gini, di komen itu kan ada. Oh, berarti ini automatic, sorry. Oh, ini ada nih. Iya. Beberapa. Maria, please help me masih. Oh iya masih dipakai berarti ya. Tapi ini kebanyakan atau gimana sih? Nggak ngerti juga aku, jadi banyak gini kartnya. Nah itu apakah itu di follow up atau gimana itu? Ada Cynthia ya, ada Andre, ada Maria, banyak sih CR-nya. Maria kayaknya finance sekarang. Cynthia mah udah enggak kayaknya. Coba aja sama David, sama PD mungkin. Maria. Finance, David. Kemudian di sini ada Vidi, ada Andre. Nanti kita coba. Ini Om Rafiq kan udah ya, Om Rafiq udah. Ya. Sini ada Om Rafiq, finance-nya David. Oke. Sip. Ya intinya yang akan aku tanyakan adalah history daripada Trello board ini agar aku tahu tujuannya ini apa. Jadi harusnya seperti apa, nanti kita akan tahu juga gitu ya. Ini ya. Oke, follow up. Kamu chairman langsung sekretaris? Iya bener ya. Sorry. Bentar lagi dikit. With written
Aku mau bantu tapi aku nggak paham. Kak. Iya, Saya takutnya biasanya salah gitu nulis. kalau jadi chair tuh gitu. Jadi otaknya tuh langsung ini kayak tak 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 Heeh. gitu. Jadi tapi yang selanjutnya Sasha tolong bantu ya. Thank you Om Rafiq Iya, dan ya. juga Kak Yo, Tandy. Would like to continue. Ini masih ada dependencies. Mungkin kita perlu kasih warna kali ya kalau ada dependency. ya mungkin itu tadi kemarin kayaknya aku lihat Jing apa namanya komen mungkin dari Januari kita bisa archive loh Oh udah discussion-nya. aku archive. Oh udah, oke dah. Ya Thank udah you. bagus. Ini yang ada ini aku kasih warna kuning yang ada nanti bilang. Oke, sekarang next discussion is about apa nih? Pertanyaan dari Bayu. What is our current CM performance? Owner satisfaction, advocacy. Nah, advocacy mungkin kita udah bisa jawab ya. Ya, Advocacy bisa jawab dari paper yang ini di sini. Advocacy, sorry. Retention, turnover, advocacy. Kita ganti advocacy. Ini kita udah bisa jawab. Kita kasih aja attachment sama Mas Bayu. Here is the link. Please check gitu ya. Sorry ya Sasha ya. Aku ngetik lagi. ya apa-apa. Kemudian Nanti apa Nggak namanya? apa-apa kok, Nanti dia beliin aja mainan pistol-pistolan sih. iya. Nah, mengasah otak juga sebenarnya di sekretaris itu. Kemudian apa nih? Owner satisfaction. Oke, ini Sasha tahu nih jawabannya. Ya. Owner Datanya di mana? Ya, in your stack ya, Sasha, where we can get the data. Oke. Community Trello bot-nya kita coba buka. Community Trello bot. I actually already got around 40 actionable insight. 40 actionable insights. No. Yeah. Yang ini ya, partner satisfaction. So, where is the ini survey, analysis survey? Yes. Sasha, kamu nge-lag apa gimana sih? Kamu dengar? Udah I already put it on the discussion Oh iya, measure. put it already. Oh, kirain. Oke, survey analysis so partner Januari. Maaf ya, aku kadang galak. Aku tuh dibilang galak tahu sama ini. Di feedbacknya katanya Khalilis at a moment mad to Ayah katanya. Siapa bilang itu? Kevin. Mungkin dia nggak tahu. Outspoken Kak, not mad. Nah, bisa jadi, tapi bisa jadi juga sih mad. Tapi Ayah kayaknya nggak pernah ini deh. Ayah santuy kayaknya. Iya santuy aja sih dia. Mana sih ini ya? Yeah, that's. Ini. A lot of it are actually the same, just different partner. Okay. All of it actually the same gitu ya? A lot of it are actually the same, but not every actual insight. Okay, berarti if Bayu asks for apa? What is our current CM performance? Nah, jadi Sasha, can you like give a brief answer like what is our, I don't know, current CM performance? It's actually the satisfaction is not only about CM kan sebenarnya. Yeah. The question and also the details below is not nggak korelasi gitu. Kalau misalnya dia nanya CM performance, terus dia minta owner satisfaction, itu bukan CM performance. Kalau CM performance berarti adalah result daripada Sasha, apakah kamu mendapatkan insights dari your project like this one gitu. Si partner retention ini. Itu kalau misalnya CM performance, apakah kamu bisa follow up ke related chapter? Berapa yang sudah di-execute? Nah, itu CM performance. Gitu. Nah, coba Sasha jelaskan. Dijawab Mas Bayunya. Currently, dia ada di stage analysis. And then, our next step is to reach out related chapter to take
action regarding the analysis from the questionnaire from the gitu. Berarti itu kan CM performance-nya nyampe sana gitu. Nyampe analisis data istilahnya gitu. Sekarang Tulis. ya Mas. Ya Mbak. Ya, Soalnya aku masih belum paham kan CM performance itu apakah maksudnya CM partner performance-nya atau maksudnya gimana ya? Kayak chapter performance-nya apa gimana? Soalnya kalau chapter performance kan kalau advokasi itu kan termasuk juga ini retention itu kan termasuk performance juga misalnya kayak turnover kayak itu kan termasuk performance. Apakah misalnya kayak performance dari satisfaction-nya gitu? Apa gimana? Kalau misalnya dari satisfaction-nya sendiri, mungkin aku ada ide. Jadi kan partner kan ngasih rating tuh. Mungkin aku bisa kerjasama sama Vidi buat overall rating, average ratingnya itu dibawa ke Ridas gitu loh. Jadi misalnya Februari itu overall ratingnya tentang payment itu 4,5 gitu. Habis itu tentang pricing itu berapa 4,5 gitu. Tentang ini 4,5 gitu. Jadi kayak ada ratingnya gitu. Nanti bisa overall di-compare ratings gitu setiap bulan. Kayak gitu di-compare setiap bulan apakah menurun chapternya dari kan jadi kelihatan tuh performance yang chapter yang related sama partner itu kelihatan jadi performance apa menurun apa meningkat tergantung dengan satisfaction dari partner kayak gitu. Oke, jadi kita ada overall ratings for each service that related to chapter ya. Itu usulnya Kak Tendi. Tapi selama ini bukannya udah ada ya? Tapi udah. Kita apakah maksudnya yang itu atau enggak? Gitu, apakah maksudnya itu performance-nya itu seperti rating itu atau performance apa itu, gitu ya? Atau kayak yang tadi kamu bilang tuh analisisnya udah sampai analisis ini, stage ini sampai stage ini kayak gitu loh. Nah, bisa aja. Ini mungkin bisa dikonfirm sama Mas Bayu. Tapi kalau misalnya menurut pertanyaannya dia, owner satisfaction kan CM for performance. Pertanyaan dia adalah owner satisfaction. How we get the data. Jadi in your procedure yang sedang dikerjakan Sasha saat sekarang. Jadi dulu kan prosedurnya Kak Tendi punya kuesioner. Terus kuesionernya Kak Tendi apain? Kirim misalnya kan dulu Om Rafiq ngirim-ngirim kan. Ini diisi. Nah, datanya itu seberapa akurat? Dia tanya gitu. Dari instrumen yang Kakak kirim, data yang dianalisis Sasha sekarang tuh berapa akurat? Itu. Dia yang tanya itu. Jadi performance of your campaign instrument and also result. Resultnya kan nanti sampai kayak yang aku bilang, udah di-deliver belum sama Sasha ke related chapter? Nah, gitu. Kayak gitu kalau menurut pemahamanku dari pertanyaan Mas Bayu. Bukan performance of the service itself, tapi performance of your method gitu. Jadi apakah hasilnya bisa dipercaya? Istilahnya gitu, Mas Bayu bertanya. Kalau misalnya nanti Sasha bilang, kata owner PD harus ngelakuin ini metodenya sebenarnya gimana kok kamu bisa dapat rekomendasi kayak gini, itu istilahnya kayak gitu. Kalau aku nangkepnya. Gitu. Nah, tapi sekarang Sasha kalau nggak salah lagi in development of a new instrument kan? Benar Sasha? It's Kak Tendi. Oh, it's Kak Tendi? Yeah. Oh, it's Kak Tendi. We will review and update the survey questions. Oke, coba kita cek. Ya berarti Kak Tendi, you are responsible to make the instrument? The questionnaire kan? Ya. Yes. Kuesioner yang nanti akan menjadi istilahnya pendokumentasian kayak Om Rafiq. Om Rafiq kan pakai itu, maksudnya nama ownernya ini, dia ngisi sendiri gitu. Jadi Kak Tendi nanti ngobrol istilahnya sama dia secara terstruktur dengan panduan kuesioner tadi. Yang atau mungkin datanya pakai kayak itu aja, how we get datanya. Jadi nggak kalau tadi kan survei online tuh, mungkin meeting and survey online. Meeting with partner and document in survey gitu. Nah gitu, itu katanya Sasha dicatat ya. Itu previous. Nah untuk selanjutnya bisa kalau misalnya ada improvement mau apa gitu kan, kemarin aku bilang instrumennya bisa secara statis, istilahnya bisa dinamis. Statis itu dia ngisi, Om Rafiq ngirim, tolong isi ya Pak surveinya gitu. Kalau misalnya dinamis, kita tuh ada
Pak, yang seperti yang dilakukan ayah sekarang sama Sasha. Dia punya kuesioner, Pak, kira-kira Bapak perlu service ini dari rate 1 sampai 5, Bapak mau ngasih rate berapa? Kayak gitu. Kata ini ngomong istilahnya. Jadi lebih ada engagement di situ. Bedanya di situ aja sih. Nah, gitu. Mungkin dijelaskan yang previously udah di done aja dulu sama Mas Bayu. Tapi buat pengembangannya kan masih pengembangan nih yang instrumen baru. Nanti baru kita update lagi. Ya, Oke itu deh. nanti buat untuk feedback Februari. Jadi Maret kita pakai itu startnya. Oke, siap. Mantap. Sip, berarti Tandy still developing itu udah ada di catatan ya. Tolong dicatat ya, Tasya. Aku aja deh. Tandy develop new Aku tahu kalau si Lilis tuh sudah makan. Aku udah belum Tenaganya gede. makan, aku belum makan, beneran. Tapi aku Oh, ini madu TJ. Tandy develop new instrument for partner satisfaction survey. Yap, survey. Nah, itu udah. Nanti ini kemudian ada lagi. Jadi kita tag Mas Bayu. Tag Mas Bayu ya, Sasha. Buat yang ini, kita move ke other topics. Ada apa nih? Okay. Ada lagi 2. Sasha, from HR chapter, terus ini apa? Ini udah done. Ini berarti satu lagi. Itu sudah kok. Oh, iya. Sudah selesai itu. Oh, udah selesai. ya kan aku yang ntar meeting sama besok meeting tentang perkenalan Trello baru ke HR. Oh, Trello ini ya, PRM. PRM. Sebenarnya nanti aku mau discuss sama Kak Tendi, tapi kayaknya discuss sekarang aja nggak apa-apa karena udah habis discussionnya ya. Ini kalau yang ini kan Jing nge-tag aku, tapi kalian kalau punya comments ya for this job job posting langsung komen aja. Ini aku nanti deh aku baca. Yang ini udah done berarti, nah ini juga udah. Kemudian nggak ada dependencies. Sebelumnya ada apa lagi? Sitok by Nggak ada sih. ini udah nggak ada ya. Kita sekarang aku mau nanya sama Kak Tendi itu apa? Coba lihat sini ya. Ini kan. Ini. Aku belum makan, nanti udah ada dapat lagi. Mau mati ya. Nih partner recoming program PRM. Nah, ini juga ya sekalian. Jadi kemarin kan udah discuss sama Mas Rizal terkait handover. Oh iya, itu kan handovernya. Jadi marketing itu kan misalnya udah punya lead baru udah convert lead menjadi partner. Dia kan ngasih ke siapa? Ke community kan. Jadi the objective of this card adalah give orientation and training to partner related to service and product that supplied by Bukit Vista as property management. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ini sudah didiskusikan dengan marketing juga, mulai dari join WhatsApp, kemudian CM team introduction. Kan biasa kan Kak Tendi, Om Raffi introduction, kemudian ada HR team, ada pricing team, kemudian completing PRM information. Nah, ada communication culture introduction, misalnya Pak, kita bisa melakukan meeting secara online menggunakan Google Meet, menggunakan Whereby atau apa. Nah, itu kayak gitu jenisnya. Kemudian online hosting system introduction, bilang kalau misalnya kita punya online hosting atau apalah itu. Nah, itu yang masih harus di-prepare sebenarnya. Makanya di atas ini sebenarnya cuma nama doang. Dia belum ada linknya sama sekali. Jadi itu yang perlu disiapkan juga buat next gitu. Jadi tapi pelan-pelan aja. Karena ada banyak PR kan. Kemudian ada bigger training pricing system introduction, nanti di-prepare sama BI. Kemudian BI training for finance and guest journey kalau nggak salah ya. Kalau partner itu. Kemudian Tokit training for calendar availability, biar blog kalau misalnya ada booking dari mereka dan lain sebagainya. Cleanliness standard training, kemudian ada hosting training for on-site staff. Jadi kalau ada tamu, hostnya seperti apa dan lain sebagainya sesuai standar Bukit Vista. Nah, ini tuh misalnya ya, let's say siapa misalnya di onboard.
Misalnya Pondok Nini Joglo di onboard. Nanti itu Kak Tendi misalnya di-assign buat melaksanakan welcoming program. So you need to basically make card di sini. Nanti kan checklist. Kalau sudah sampai checklist terakhir, barulah kita istilahnya PRM-nya ready gitu. Udah beres gitu semuanya. Bukan PRM ready ya? Apa ya namanya ya? Intinya sih kita harus melewati semua ini dulu. Baru Partnernya ready istilahnya. Nggak, partnernya maksudnya gini, betul. setelah ini selesai baru dibuat listing gitu loh, Lis. Apa gimana? Oh, nah itu pertanyaan bagus. Kalau masalah listing itu kemarin ini kalau nggak salah catatannya. Maunya itu adalah dilaksanakan secara paralel. Kenapa? Karena kalau misalnya trainingnya belum selesai dan dia udah dapat tamu, otomatis kan dia nggak siap nerima tamu kan. Tapi dia juga sambil ngambil foto dan lain sebagainya baru di launch ketika dia udah ready gitu. Jadi itu maksudnya baru di open kalau waktu dia udah ready nerima tamu. Jadi nanti bisa di tag. Misalkan ini udah beres sih sampai sini. Terus kita udah buat PRM kan. Di PRM-nya itu nanti di tag si BD this is ready to receive guest gitu kan. Baru di open nama dia. Walaupun misalnya udah dibuatin listingnya, kalau di blok kalendernya kan nggak bisa ada booking. Ya. Nah, kayak gitu. Itu adalah penggunaan si welcoming partner card. Nah, ini kita remove sekarang. Archive, delete. Kemudian next adalah ini partner information template. Nah, ini si template ini Kak Tendi dapatkan dari survei atau apa gitu, dan how complete is this information? Jadi untuk semua informationnya semua udah komplit. Jadi udah aku collect dari beberapa chapter yang memang membutuhkan informasi dari partner properti juga. Jadi ke finance aku udah, ke PD udah, ke HR juga udah. Jadi formatnya itu udah di PRM yang baru juga, aku udah buatkan template-nya. Jadi itu ke depan. Nah, jadi itu ke depannya. Kak, mana new apa namanya? Trello board-nya apa namanya? New PRM. New, ini. Kita coba lihat ya, langsung kita cek biar semuanya tahu. Ya. Jadi itu nanti sebenarnya gini, jadi apa awal mula card itu yang ada di list count dan itu kan memang dari BD itu kan itu ya dari BD karena BD itu memberikan partner itu bigger, jadi registrasi awal kan dapat bigger ya, partner kan isi kata bigger tuh. Nah itu jadi aku udah discuss juga sama Vidi nanti format yang baru itu akan disesuaikan dengan format ke biggernya gitu, jadi pas partner isi dari situ jadi udah langsung nanti formatnya sesuai dengan yang baru kayak gitu. Jadi aku udah bilang sama Vidi, jadi kita butuh data ini aja kayak gitu. Banyak banget. Iya banyak tuh kemarin aku yang diisi sama partner di atas, yang nanti di bigger itu paling atasnya kan ada tuh fill by owner, fill by siapa gitu. Oh field gitu ya, mana sih? Oh ini, field by. Ini yang buat template-nya siapa? Maksudnya gimana template ini? Maksudnya template yang ini tuh nanti kan owner ngisi di bigger. Nanti dia akan buat card sendiri si biggernya di Trello gitu. Ya benar. Oh, terus ini oke. Nanti berarti dia template-nya sama kayak ini, cuma beberapa info udah keisi. Ya, yang bagian owner aja keisi. Oh, bagian owner aja. Sisanya berarti diisi kan oleh host misalnya, oleh business development, oleh community, oleh finance, content. Oke. Jadi welcoming programnya itu sebenarnya juga dari community dan harusnya dari chapter lain juga ada untuk komplit PRM-nya gitu. Karena kan kayak misalnya sebelum itu kan pasti buat apa projection gitu kan. Projection kalau di BI, kalau di konten kan buat listing gitu. Kayak gitu. Jadi perlu diisi sama mereka sih gitu. Yang PR-nya maksudnya ya? PRM. Jadi PRM itu ada masing-masing chapter. Oh, berarti nanti yang Om Rafiq mau ketemu itu adalah sosialisasi pengisian PRM juga. Oke, dan
Ya, berarti sekarang udah clear. Ini buat new partner aja. Kalau yang lama apa mau dibikin yang begitu juga apa udah? Iya, kita saya lilis. lagi buat ini Kita semua. kita strateginya dua partner per day sih. Jadi itu Oh iya ya. kita kira selesainya sekitar 24 hari. Siap. Berarti berapa orang yang mengerjakan? 3? Ah, Tiga. 3 orang. Ya Udah on orang. progress. Syah, Rafiq sama Oh ya, sama ini Lilis yang akan aku buat itu new property, list new property. Jadi list new property itu Mana yang kiri. tuh? Nih ya. Ya, itu jadi khusus properti yang baru itu ada labelnya welcoming program. Jadi kalau welcoming program dia masih proses welcoming program. Nanti kalau udah selesai baru bisa di move ke kanan gitu. Jadi tahu udah done apa belum welcoming programnya. Nanti tuh connect juga ke card yang di CRM. Oh, ini berarti sorry. Labelnya berarti areanya dikasih label ya. Ya, Jadi nanti kalau misalnya orang mau nyari balangan, dia search cards by label, misalnya balangan gitu ya. Ya. Tuh, jadi sebenarnya tuh rencananya ada 4 sih Lilis, ada 4 list. Jadi list yang pertama itu Bukit Vista Property List itu khusus untuk database-nya, base datanya. Jadi itu data komplitnya gitu. Terus next itu ada partner engagement, ada pricing, sama ada payment report gitu. Nah, kenapa kita akan buat jadi 3 list tambahan lagi itu sama isinya sama semua properti, cuman komennya itu akan fokus. Gitu. Di sana jadi di komen itu nggak campur pricing, ada engagement, ada segala macam. Jadi fokus. Jadi kalau ada misalnya ada CM baru nih, anak CM baru, dia tinggal ngelihat yang history result meeting, apa segala macam tuh tinggal di situ. Kalau ada anak BI baru gitu, dia tinggal ngelihat history pricingnya tuh gimana sih partnernya ini. Jadi misalnya gini ya, pricing history. Misalnya gini ya, aku mau create list gitu. Tadi sih nggak pindah ya, Mai? Ya, antos. Banyak kali. Banyak. Kita juga kapan itu kaget-kaget. Oh gitu. Oh iya. Oh, so this is pricing like pricing management ya, pricing management. Terus nanti ada finance juga. Oh iya. Mana gimana? Jadi nggak kecampur gitu loh. Oke. Ya. Tapi kita masih updating datanya sih Kak Lilis. Jadi jangan di copy sekarang kayaknya. Oh gitu ya. Ini Kita cuma aku mensimulasikan aja. Nanti kalau muncul dihapus saja ya. Ya. Itu sama yang di kanan juga aku buat offboarding program Lilis. Jadi offboarding itu ada programnya juga gitu. Aku buatin program juga untuk offboarding, apa aja checklist yang harus dikompletin sama CM juga gitu. Jadi biar masuknya bagus, keluarnya juga bagus gitu loh. Kayak gitu. Nanti ada checklistnya juga, masih loading. Iya. Masih loading nih kayaknya. Karena kamu copy list itu. Iya, astaga. Kamu bikin kacau aja tuh. Archive aja nih. Ya. Archive list ya? Ya. Archive this list dah. Udah selesai. Ini juga nggak apa-apa lah intinya. Nah, kalau offboardingnya itu berarti dia cardnya di sini aja. Sini ya, offboarding checklist. Ya, template-nya. Apa onboardingnya mau di sini aja? Tapi kalau di sini kita nggak nemu progress jadinya. Kira-kira gimana menurut kalian bertiga? Where we have to put like the onboarding and also offboarding. Per list di CM aja, cuman nanti dikonekin aja cardnya Lilis. Jadi di CM kan ada tuh per orang itu kan. Ya, ini maksudnya. Misalnya kayak contoh itu ada welcoming program tuh kan. Nanti cardnya attach saja card yang di PRM gitu. Dikit itunya. Nanti kan biar. Ini yang lama nih. Belum pakai format cek. Oh, yang lama ya. Belum pakai yang lama. Belum pakai yang baru. Mau dicoba enggak ini yang baru? Ya, coba yang baru aja. Coba ya, kita berarti bikin buat Om Rafiq. Jadi yang tadi yang offboarding mau di situ aja berarti ya? Offboarding gimana enaknya Om? Tapi itu salah satu task juga sih Lilis. Nanti kan ada siapa yang responsible gitu loh untuk melakukan. Ya, itu udah makanya berarti kan harus istilahnya ada monitor. Ada kartunya juga. Kalau mau di sini boleh di sini. Welcoming program. Jadi di situ juga boleh taruh. Property name ya. Sorry, lupa. Misalnya yang Om Rafiq berarti apa namanya tuh Villa Jepun Bali. Mungkin nanti Om Rafiq bisa sesuaikan ya Om ya.
Ya, itu yang di atas tuh delete aja Nggak usah yang kamu dulu. bikin. Siapa tahu Om Rafiq perlu datanya. Nanti Om Ah, Rafiq, udah tahu. oh udah Ya, tahu nanti aku yang yang atur, ya, nanti aku yang atur. iya, Ya, ya. Thank you. tapi ininya belum lengkap memang. Baru stepsnya aja yang lengkap. Ininya belum. Documentationnya belum di sini. Ya kan aku kayak join WA group udah, Ya, CM team introduction udah, kan kayak gitu udah. Yang aku centang-centang aja ntar kalau sudah. siap. Cuma photoshoot aja belum kan, kontrak kan udah. Kalau photoshoot itu urusannya di BD itu, konten. Kita Oh, nggak ya. Kita nggak ada di list kita. ada di list kita. Itu Oke. urusannya dia gitu. Istilahnya. Ya Sip. boleh sih maksudnya bantu tapi maksudnya responsibility for content team gitu. Ya kadang-kadang kan konten Konten nggak itu berani chapter sendiri. apa ya? Iya itu. Oh kok ada pricing history? Oh ya jadi. Itu habis ya guys. Iya, Archive. pantesan aku banyak tuh ada email tuh. Oh iya, mil apa? Iya kan, kalau kamu copy itu kan yang ad itu kan aku di card itu kan masuk dia. Oh alah, astaga. Astaga. Nggak apa-apa, semakin banyak biar kelihatan produktif gitu loh, emailnya banyak. Ya, betul. Ini kan turnover. Oh ini ya offboardingnya ya. Ini udah pernah diskusikan belum sama tim CM Kak Tendi? Udah. Udah. Buat sama. Berarti ada renegotiate with partner. Kayak itu tuh kayak Meten kan berhasil negotiationnya kan? Kayak Iya. gitu. Boarding. Oke, dia bilang gitu, terus nanti kita coba negosiat lagi gitu, mau apa enggak. Iya, aku aja rubah kontrak itu 8 room jadinya tuh. Ya. Oke, nggak apa-apa sih kalau di sini juga mah. Tapi berarti main checklist aja ya di sini ya? Itu kan udah bawa ke turnover aja, kok masih di onboarding program. Ini udah beres ya? Kan udah beres, udah listing, udah ke gini. Oh ini udah segala belum nih, macam. belum beres, belum make thank you letter for partner. Kita kasih kayak thank you letter lah gitu kan, udah menyumbang revenue buat Bukit Vista gitu. Udah thank you letternya udah ada? Belum kirim. Masih di Canva. Maunya tuh sebenarnya gini sih. Kalau aku tuh visionnya begini, bisa ditaruh di sini offboarding sama kayak ini, sama kayak welcoming. Nanti welcomingnya di attach di situ di card PRM, terus offboardingnya di attach di sini gitu. Itu sih sebenarnya kenapa aku pengen si card yang ini offboarding program ini masuknya ke PRM. bukan PRM, ke sini. Ke campaign. Ya, ke chapter Trello board gitu. Boleh. Gitu. Gimana kira-kira? Berarti biar istilahnya join in sama join out tuh biar kelihatan juga di chapter kan gitu. Biar maksudnya aku ada visibility juga, ataupun siapa gitu, misalnya Sasha ada visibility walaupun yang menangani Om Rafi, tapi kan kayak kita kalau meeting itu bukanya ini, bukan si PR. Oh iya. Gitu. Jadi istilahnya bisa gini juga, istilahnya seperti yang aku bilang tuh visibility buat orang nggak buka PRM lagi. Nah, iya betul itu. Untuk tahu untuk tahu progresnya kan bisa. Tapi bisa nggak di copy dua-duanya itu? Bisa. Biar di PRM juga kelihatan, di chapternya kita juga kelihatan. Oh, progresnya? Ya, biar kita nggak 2 kali loh buatnya. Enggak, jadi gini Om. Misalnya misal aku pindah dulu ya ke community apa nih? Community mana nih? Iya, community chapter. Di general di posisi number 9 misalnya ya. Number 9 create card. Ya. Pindah. Kita simulasi dulu. Ini kan offboarding checklist gitu kan. Nah, misalnya si Om Rafi punya tugas 1 kita bikin. Anggap dah aku kan mau onboarding SK9 tuh. Ya, mana itu? Kok dia nggak ada di sini? Oh, belum jadi template ya, bosku? Belum jadi template ya, bosku? Nah, mana nih? Banyakan madu. Mana tuh? Banyakan madu. Bisa jadi. Oke. Kan, astaga. Astaga. Program.
bla 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 bla, udah beres sih, udah beres kan Hmm. grafik. Habis itu Nah, si kartnya ini kita copy lah istilahnya, bisa yang mana aja sih, yang di atas bisa aku biasanya, tapi biar pendek aku pakai ini. Terus kasih lah sih di SK9. SK9 mana? SK9 tuh di dia ayo, seminya, ayo. Ah, nya kan. Aura, Melin in. Oh nggak ada SK9. Di turnover. Oh udah di Nggak ada. turn over. Udah di turn over. Gak coba. ada. Oh, lu nggak kelihatan di sebinya. Malas nggak masuk dia? Malas tuh. Ada? Enggak canggu, tahu nggak? Hah? Tag-nya gimana? Masa Canggu? Canggu Coba ya? cari. Coba cari aja namanya sekarang. Coba cari searching by name coba. Ya udah boleh lah. SK9. SK9. Register seminya. Ini di turn over part 2. Ah, tuh udah. Nggak isi label dia, makanya nggak nemu. Oh, yang turnover belum isi, yang turnover belum down. Ya Yang udah turnover belum isi. kan udah turnover. Nah, berarti di attach di sini gitu. Kalau misalnya apa di sini juga boleh. Di sini misalnya ditaruh di bawah. Apa gitu ya. Bla bla gitu. Malas nanti. Nah, tuh ya kan? Keluar dia nanti, oh ini offboarding-nya gitu. Ya gitu aja. Berarti PRM kan Oke. nggak usah lagi. Apa? PRM nggak usah lagi, cuman progres. Iya, itu, nggak usah. Progres itu di Trello chapter, Di Trello hasilnya chapter. di PRM. Hasilnya di PRM. Taruh di sini misalnya kan ini berarti offboarding program gitu. Kasih aja offboarding. Oh ya. Berarti di PRM cuma hasilnya aja kan, progresnya di chapter kan. Nggak usah nge-review di PRM. PRM itu cuma istilahnya library istilahnya. Tapi kitchen-nya kita tuh di sini gitu. Di chapter kan. Ya, kitchen-nya gitu. Showcase-nya di sana gitu. Ngomongin showcase Betawa kitchen. Ngomongin bengkel. Oh, Sasha nak ngerti jangan pakai bahasa Bali. Oh ya sorry. By the way direkam nih coy. Ya no problem like. Maaf masuk TV. Aku masuk YouTube. Ini udah jam 2. I think today's discussion is pretty compact ya. Sasha, what do you think? I mean, are you comfortable with this format of Scrum? Soalnya Sasha dari tadi kan sebenarnya si yang kita diskusiin itu like not in your area yet gitu. Jadi mungkin Sasha tadi kan mendengarkan aja. Tapi menurut kamu gimana kalau format diskusinya seperti ini? I think this is better because we can cover like more topics that we haven't even touched yet before because of updates, Trello updates, right? Ya. Bahkan ini kayaknya better than BI discussion deh. Nggak tahu kenapa BI. Iya, masih rada-rada dari BI nih. Benar. Jadi aku juga di BI kan lagi belajar juga maksudnya. Karena discovery-nya rada susah tadi BI. Nggak tahu kenapa. Ya gitulah pokoknya. Jadi kalau menurut Om Rafiq gimana? Ya karena kalau menurut aku sih gini. Taktikal sama sistematikal tuh balance jadinya kalau discussion kayak gini. Jadi istilahnya dari sistemnya gimana terus gampang untuk ambil taktikalnya gitu. Menurut aku sih seperti itu karena aku kan selalu bicara di operasional, taktikal kan. Kayak kamu sama si Randy kan lebih ke sistematikal. Jadi aku bicara di operasional tapi kamu ngimbangi juga di sistematikal gitu. Jadi balance. Jadi saling support lah antara sistematikal sama taktikalnya. Lebih enak sih. Karena gini, I think what is the friction here we already know it. What is the friction and we already know what is the friction and what is called we find the solution together. I think that is the good format for discussion. Okay. Jadi aku itu sih dari aku. So from Om Rafiq, this is like a positive start ya.
Kita Ya. coba continue dulu. Dari Kak Tendi. Hmm. Kalau dari aku sih bagus. Jadi kita have more time. Jadi sebenarnya kan discussion yang bagus itu adalah dari topik tersebut kita ngelihat previous situation, current situation, sama what is the situation that we want kayak gitu kan. Jadi kalau kita bisa nge-review 3 itu discussionnya akan dapat satu konklusi bagus lagi gitu. Karena sebelumnya itu mungkin kita punya sedikit waktu. Jadi kayak kita cuman orang gimana? Oh nanti kayak gini udah. Tapi kita apa sih sebenarnya mau kita improve? Goalnya seperti apa itu kita masih kurang. Kayak reviewingnya itu kita nggak ada waktu gitu loh. Nge-review kayak misalnya kita gimana sih PR-nya sekarang, gimana sih ini gitu nggak ada waktu gitu. Paling sebelumnya itu lackingnya adalah ya ntar discussion aja ya kayak itu. Jadinya kan kebanyakan discussionnya di luar itu gitu. Jadi orang tahu saat diskusinya nanti seperti apa, apa kayak usulannya seperti apa kan nggak tahu gitu. Paling cuma risetnya aja gitu. Nah mungkin yang di sini lebih bagus, jadinya kita bisa tahu pemikiran orang kayak gimana, terus resultnya apa, conclusionnya apa, gimana segala macam, planning ke depannya seperti apa kayak gitu. Lebih ada waktunya sih lebih bagus ya kalau ada ini, lebih alokasi waktunya lebih bagus. Oke, siap. I think juga like actually I really try to make a discussion that is not really formal gitu, kayak karena when we talk like curhat misalnya ya, I feel this with Vidi like when I do discussion yang santai gitu ya with Vidi, sometimes we find that this is lacking, we have to do this, tapi in a structured discussion kayak misalnya yang dilakuin di BI discussion misalnya setelah Trello updates itu tuh kayak tegang gitu, kayak I don't know like itu yang aku rasain ya. Ya biasanya kalau habis campaign update, habis itu discussion biasanya kayak gitu sih. Kalau sebelumnya kan di community kan kayak gitu. Jadi kayak it's also limited ya. Jadi kita harus cepet-cepetan gitu juga. Terus kayak apalagi ada orang datang gitu loh. Ada orang datang di sana. Jadi kayak kita nggak fokus gitu. Ada orang baru masuk gitu misalnya di room kayak itu. Nggak fokus jadi. Ya betul sekali. Jadi banyak. Kalau menurut aku sih ini kayak tim achievement gitu kan, dari dulunya kita campaign, habis itu ke discussion kita tergesa-gesa gitu kan. Jadi kadang kita better scrum management lah istilahnya. Jadi hari Senin kita ngurusin campaign aja, tapi kita tetap update ininya kan hasilnya. Ya, ada hasilnya. Biasanya nanti ya kalau misalnya udah ada chapter lead, dia harus review istilahnya. Your update on Kamis itu review and then give comments like only written comment gitu. Ya, I think that's good gitu kayak. I'm really happy that everyone here actually bisa adapt lah dengan our new system bilang, karena belum ada yang lainnya kayaknya yang kayak gini ya. I think ya. Makanya aku bilang BI juga masih trial dan masih gagal. I will say that. Beneran. Nggak, mungkin terlalu lama mungkin BI nggak. Campaign-nya terlalu banyak atau orangnya banyak diskusinya. Om. Orangnya tuh ada 3 data science, 3 finance, nama 6, sama aku VD 2, satu lagi data science 9. Ya, 9 orang. Mungkin karena don't assume use data, semuanya use data. Kita kan assume. Tapi mereka mungkin gini. Kerjanya di different project sih memang. Iya, kerjanya projectnya projectnya juga banyak kan. Kalau kita palingan projectnya kita kan beberapa hal aja sih. Iya. Selalu gini. Itu makanya aku juga masih in struggle buat manage big team juga gitu. Ya, let's see lah gitu. Nggak tergesa-gesa juga sih. Masih belajar lah. Oke deh. Ada lagi? Ada topik? Enggak sih. Dari aku sih enggak. Nanti kalau memang kapan tuh rencana diskusinya sama si Rizal? Coba kita lihat kalender ya. Berarti ntar yang sore nggak jadi ya, Lis ya? Nggak jadi ya, udah ya. Oke. Let's remove this. Besok mungkin bisa nggak? Besok. Kalau hari. Bisa. Besok mungkin habis karena kan besok purnama nih, udah juga mungkin jam 4-an gitu udah habis. Coba ya. Gimana? Siapa? Rizal, Raffi, Tendi, kita cek. Besok mau jam berapa? Jam 4 deh.
habis orang leadership itu. Besok Jam 4 aku ya? ini ke Ubud jam 4 meeting sama Jam Oh, 4 iya. di adanya Pak session. orang Jam ini. 5 maksudnya. Jam 11 bisa. Jam 11 bisa. Siang. 11 ada marketing Scrum asynchronous. Tahu tuh nggak Mas Rizal? Jam 1 bisa. Jam 12 bisa. Jam Jam 1. 2 onsite visit partner nih siapa Om Raffi? Onsite visit. Enggak, aku enggak. Aku Aku enggak. kayaknya besok nggak bisa full Om. Dari pagi aku ke Ubud. Oh iya, Cuk. Besok sore baru. Sabtu kalian Oke, Sabtu dia libur. Sabtu aku libur. Oh, Sabtu kamu libur. Dia sengaja Minggu ke siapa libur? Lilis Ubud. libur Minggu. Minggu? Iya, jadwal day off nih. Minggu. Tapi Dia nggak kosan apa-apa apa nih? sih, aku Lupa. sebenarnya bisa dipindah gitu. Dan nggak day off juga sebenarnya bisa aja. Cuma Nah, orang pacarnya nggak di Gini, sini. pacarnya hari nggak di Sabtu. Bali apa gimana? Hari Sabtu nggak apa-apa sih, tapi pagi sejam aja kan nggak masalah. Aku bangun bentar. Boleh. Habis itu tidur lagi. Rizal Sabtu nggak dia